Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Siapa yang tak mengenal karakter One Piece yang satu ini? Dirinya dikenal sebagai penguasa bajak laut dan terkenal sangat kuat. Dia adalah si rambut merah Shanks yang merupakan salah satu Yonko paling terkenal dan banyak digandrungi oleh para penggemar. Tak sampai di situ, Shanks nampak memiliki karisma yang sangat khas. Meskipun aslinya Shanks adalah tipe yang humoris dan sering tak serius. Berikut kami akan membahas mengenai Shanks dan juga seluruh anggota kru bajak lautnya. Digambarkan dengan lambang tengkorak yang sangat realistis dan juga sepasang pedang bersilang di belakangnya. Tak hanya itu, ada dua garis merah dengan garis-garis hitam yang melintas secara diagonal di sisi kiri rongga mata pada lambang tengkoraknya. Seolah bentuk ini adalah lambang dari Shanks dengan luka di wajahnya. Lebih dikenal dengan sebutan Akagami Pirates yang merupakan salah satu kelompok misterius dalam serial One Piece. Sampai-sampai banyak yang berspekulasi jika kekuatan Shanks sebanding dengan Raja Bajak Laut Goldie Roger. Sudah bisa dibayangkan akan seperti apa kekuatan Shanks jika disejajarkan dengan Goldie Roger yang digadang-gadang adalah Raja Bajak Laut terkuat sepanjang masa. Shanks adalah salah satu karakter yang pertama kali muncul sejak kehadiran One Piece yang kemudian menjadi alasan bagi Luffy untuk mengejar impiannya yakni menjadi seorang bajak laut. Itu artinya Shanks adalah sumber inspirasi bagi seorang anak kecil bernama Luffy sehingga kini Luffy berhasil mewujudkan impiannya tersebut. Meski menjadi karakter yang pertama kali muncul dalam serial One Piece, lantas tak membuat Shanks dan juga kru bajak lautnya sering menampakkan diri. Oleh karena itulah karakter misterius selalu melekat pada Shanks dan juga kru bajak lautnya. Namun rupanya rasa penasaran fans sedikit terjawab tepatnya pada film One Piece Red, di mana pada film tersebut Shanks dan juga anak buahnya sedikit menunjukkan bagaimana kekuatan mereka. Shanks sempat menjadi rival dari Mihawk sebelum kemudian Mihawk tak mau lagi berduel dengan si rambut merah lantaran saat ini Shanks hanya memiliki satu lengan saja. Membahas mengenai Shanks, kami memiliki sejumlah fakta dan juga teori menarik tentang dirinya yang membuat banyak fans sangat mengagumi karakter ini. Shanks begitu cepat dan bisa menguasai teknik pedang Goldie Roger. Jika kalian menyimak film One Piece film Red, kalian pasti menyadari bagaimana upaya Shanks untuk mengimbangi Kizaru yang notabene merupakan manusia cahaya. Selain itu, pada bab 1079 dapat kita lihat bagaimana Shanks bergerak dalam sekejap mata untuk mendekati Kid dan kemudian meluncurkan Divine Departure-nya. Saking gilanya kecepatan Shanks, Kid yang saat itu tengah berupaya untuk menghancurkan semua kapal jadi tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari serangan Shanks saat itu. Kemudian Shanks mampu menumbangkan Useless Kid dan Killer dengan menggunakan Divine Departure, di mana Goldie Roger juga sebelumnya yakni pada bab 966 pernah menggunakan teknik yang sama saat menerbangkan Kozuki Oden. Tidak memakan buah iblis namun mampu menggunakan Kenbunshoku Haki level tinggi. Pada bab 1079, kita semua menyaksikan jika Shanks mampu melihat masa depan, yang mana kala itu dirinya melihat bagaimana kehancuran yang disebabkan oleh Useless Kid jika ia tak segera dihentikan. Shanks dapat melihat jika banyak kapal armada sekutu Shanks dihancurkan oleh Kid. Oleh karena itu, dirinya kemudian menghancurkan Kid dan juga Killer sebelum semua itu terjadi. Sejauh ini kita mengetahui jika Shanks adalah satu-satunya Yonko yang tidak memakan buah iblis, namun dirinya mampu menggunakan Kenbunshoku Haki level tinggi. Apalagi jika kita melihat bagaimana Yonko generasi Shanks menggunakan buah iblis semua seperti Kaido, Big Mom, Teach, dan juga Shirohige. Hingga kemudian muncul Yonko generasi terbaru yakni Luffy dan juga Buggy, tetap saja Shanks mempertahankan dirinya untuk tidak menggunakan kekuatan buah iblis. Menjadi Yonko saat lengannya tinggal satu. Sekitar 6 tahun sebelum Wano, terungkap jika Shanks baru menjadi Yonko yakni pada bab 957. Ketika Shanks meninggalkan desa Luffy, ia yang dari awal adalah bajak laut ternama kemudian menjadi salah satu bajak laut penguasa di dunia baru. Shanks mampu menandingi Shirohige dan Akainu. Kita bisa melihat bagaimana duel antara Shanks dengan Shirohige dulu, di mana kala itu Shirohige dengan tubuh kekarnya mengayunkan senjata yang bisa ditahan oleh Shanks dengan kekuatannya. Efek dari pertempuran itu bahkan membuat langit kemudian tampak seperti terbelah, meskipun saat itu Shanks hanya menggunakan satu tangan saja. Tak hanya itu, saat di Marineford, Shanks juga mampu menahan pukulan dari Akainu dengan menggunakan pedangnya. Ia mampu melindungi serangan Akainu, terutama magmanya, dan juga bisa melindungi yang lain dari serangan Akainu saat itu.
Setelah membahas tentang Shanks, kali ini kami juga akan membahas beberapa kru bajak laut Shanks yang tak kalah kuat dengan dirinya. Mereka juga mendapatkan julukan bajak laut terkuat setelah sang kapten. Mereka adalah Ben Beckman. Dirinya dikenal sebagai wakil kapten si rambut merah. Ia digambarkan sebagai seseorang yang perkasa, apalagi dengan kekuatan Hoshoku Haki miliknya yang bisa membuat setingkat Admiral sampai gemetar. Selanjutnya yakni Lucky Rocks. Ia merupakan yang terkuat setelah Ben Beckman. Saking kuatnya, ia diberi nilai bounty yang sangat tinggi untuk kepalanya. Disusul oleh Yasop, di mana dia adalah 3 komandan teratas bajak laut Shanks. Tak jauh beda dengan anaknya, Yasop juga merupakan seorang penembak jitu dan juga pengguna observasi haki sehingga ia bisa melihat masa depan. Selanjutnya ada Lemjus dengan salah satu keahliannya yakni menggunakan kapak atau tongkat listrik. Sementara Building Snake tak kalah kuatnya dengan mereka meskipun ia adalah kru tertua anggota bajak laut Shanks. Masih ada lagi anggota yang lainnya yakni Howling Gap dengan kekuatan yang jauh di atas rata-rata karena menguasai persenjataan haki dan juga observasi haki. Di sisi lain ada juga Hongo, Bong Punch dan juga Monster di mana mereka juga memiliki kelebihan masing-masing juga. Hongo adalah sang ahli senjata. Bong Punch lebih dikenal dengan musisi di kapal dari Shanks. Namun jangan salah, ia mampu bertarung dengan sangat hebat dan disebut-sebut memiliki pukulan yang sangat kuat. Selain Bong Punch, ternyata Monster juga dikenal sebagai musisi di kapal dari Shanks. Meski bentuknya hanya seekor monyet, ia juga mampu bertarung membantu Bong Punch saat bertarung dan ia juga dianggap sebagai bagian dari kru bajak laut Shanks. Selain pembahasan tersebut, banyak opini yang menyebutkan jika Shanks terkenal memiliki kru bajak laut terkuat di One Piece. Salah satunya karena anggota Shanks memang memiliki keahlian masing-masing seperti yang sudah disebutkan tadi, sehingga tak heran jika sebutan bajak laut terkuat melekat pada nama Shanks dan juga krunya. Selain itu, Shanks sendiri berasal dari West Blue dan kebanyakan krunya berasal dari East Blue. Hal itu ternyata tidak menjadi pembeda dan menghalangi kekuatan bajak laut ini untuk bersatu hingga mereka mampu menyandang gelar sebagai kru bajak laut terkuat seperti Goldie Roger dulu. Kemudian ada sejumlah fakta yang membuat Shanks banyak memiliki penggemar adalah Shanks menjadi kapten bajak laut yang sangat menghargai krunya, sehingga Shanks tidak akan membiarkan krunya menderita sendirian. Dia bahkan memiliki sifat yang hampir sama dengan Luffy karena tidak membeda-bedakan antara dirinya dan juga kru bajak lautnya, sehingga tidak heran jika kadang kita melihat kru bajak laut Shanks sering bercanda dengannya. Hal itu sangat berbanding terbalik dengan Yonko lain seperti Kaido dan juga Big Mom, karena kadang mereka tidak mampu mengontrol diri mereka akibat kekuatan buaya iblisnya yang menyebabkan mereka kemudian bisa menyerang dan juga membahayakan krunya sendiri. Bahkan mereka juga tak segan-segan untuk menghabisi kru bajak laut mereka sendiri jika melakukan kesalahan apalagi bertindak tidak sesuai dengan keinginan mereka. Well, itulah beberapa penjelasan mengenai Shanks dan juga kru bajak lautnya. Jika kalian memiliki fakta atau opini lain seputar Shanks dan juga kru bajak lautnya, boleh tulis di kolom komentar untuk berbagi informasi terkini dan juga terupdate lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.